Kita berjumpa kembali di dalam ibadah raya GKS Sudirman di minggu ketiga bulan Juni tahun 2020. Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kali ini ibadah akan dipimpin, firman Tuhan akan disampaikan oleh Esra Manurung. Dia akan berbicara mengenai iman dan realita. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati kita semua. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Bapak Ibu Jemaat GKS Sudirman yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita jumpa lagi di ibadah online siang hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Kau berjanji Roh-Mu yang akan selalu membantu kami untuk mengajari kami segala sesuatu yang telah Kau beritakan kepada kami dan menginsafkan kami, sehingga kami bisa berjalan dari iman kepada iman. Dan perjalanan iman kami menjadi perjalanan yang penuh gairah, penuh dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan kami menjadi murid-murid yang powerful. Bapak, aku berdoa supaya kami yang mendengarkan pembahasan firman Tuhan ini, entah yang di rumah ataupun aku sendiri yang membawakannya, kami semua sama-sama belajar
semakin dikuatkan iman kepercayaan kami bahwa Yesus adalah Tuhan, jalan menuju kepada Bapa yang membuat kami menjadi anak, yang jauh menjadi dekat, yang lemah menjadi kuat, yang terbuang menjadi berharga, yang sakit kami sembuh, dan yang ragu-ragu kami bangkit menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tidak masalah apapun yang kami hadapi, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Thank you Tuhan. Kami mengasihi-Mu, we love you so much. And silakan Tuhan untuk bekerja di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ketika awal terjadinya pandemi, sebagai manusia biasa, saya tertegun. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Yang muncul dalam pikiran saya adalah, kita gimana ya? Kita makan apa ya? Aduh, kerjanya gimana ya? Tetapi 1, 2, 3, ada firman Tuhan yang muncul di dalam ingatan, di dalam hati, dan keluar dalam mulut saya. Saya ucapkan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya bercahaya atasmu. Ketika firman itu keluar, saya tahu iman bangkit. Iman yang sudah ada di dalam diri setiap orang percaya adalah kekuatan Allah yang membedakan reaksi kita dengan mereka yang berjalan dengan kekuatan sendiri, yang membedakan cara berbicara kita, cara berpikir kita dengan dunia yang mengikuti keinginan daging. Iman yang membuat kita berkenan kepada Tuhan, iman yang membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah jalan keselamatan, jalan yang terbaik, jalan satu-satunya yang tidak bisa diambil dengan kekuatan manusia, tetapi diberikan karena kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Iman itu sudah ditaruh di dalam hati kita. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada banyak hal kita tidak bisa rubah. Musim kita tidak bisa rubah. Akan selalu ada musim panas, ada musim dingin. Akan selalu ada musim panen dan ada musim menuai. Dan ada musim menabur. Pengkhotbah 3 berkata, ada waktunya kita untung dan ada waktunya kita biarkan rugi. Ada waktunya kita menangis dan ada waktunya kita tertawa. Dan tidak ada yang lebih baik dalam hidup manusia kecuali mereka bersuka cita dalam pekerjaannya. Wow. Dari mana datangnya iman ini? Kalau kita melihat di dalam Matius 17, satu kali Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Dan murid-muridnya sudah berusaha tapi tidak bisa. Lalu murid-murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok kami berusaha nggak sembuh? Kok Tuhan bisa? Lalu Tuhan menjawab di ayat yang ke-20. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wow, ini adalah iman sebesar biji sesawi. Tuhan memberikan perumpamaan iman itu seperti benih kecil yang ditaruh di dalam hati kita. Apabila kita menggunakannya, memakainya, maka iman itu semakin hari akan semakin bertumbuh, semakin kuat, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup tanpa iman. Bapak Ibu punya
saya punya, dan ini bukan hasil usaha kita. Iman itu diberikan kepada kita. Karena iman inilah kita berkenan kepada Dia. Karena iman sebesar biji sesawi yang ada di dalam hati Anda, di dalam hati saya, maka kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Kita tidak melihat Yesus bangkit. Kita tidak melihat Dia digantung di kayu salib. Tidak semua orang mengalami perjumpaan melihat Yesus dengan matanya. Tetapi kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dari mana kita tahu? Kalau ditanya, emangnya kamu lihat? Kita nggak lihat, tetapi kita percaya. Itulah sebabnya dikatakan di kitab Ibrani bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi benih iman ini sudah ada di dalam hati kita, sudah ada di dalam hati Bapak Ibu. Mungkin kita punya iman hanya sekecil biji sesawi, tetapi Tuhan Yesus berkata itu cukup. Itu cukup untuk memindahkan gunung, itu cukup untuk membuat kita menjadi umat pemenang. Tetapi pertanyaannya, apakah kita memakainya? Nah, bagaimana iman bekerja? Iman bekerja di dalam kasih. Iman bekerja di dalam kasih kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita menyerahkan hidup kita. Ya, kita buka ya di kitab Ibrani. Ibrani 11. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu, berubahlah oleh pembaharuan budimu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Pada waktu kita mempersembahkan seluruh hati dan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya transformasi cara berpikir yang berubah. Ketika kita sejenak berada di dalam pikiran kita secara manusia, aduh ini gimana? Lalu firman akan muncul. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Semua firman Tuhan yang Bapak Ibu baca, yang Bapak Ibu dengar, itu semua disimpan di hati kita. Ketika masa sulit datang, maka firman Tuhan itu akan dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, diingatkan kepada kita. Sebab Yohanes 17 mengatakan, Roh itu yang akan mengingatkan kita kembali segala sesuatu yang sudah kita dengar, sudah kita pelajari. Maka kita diingatkan, dan seketika itu juga iman bangkit dalam diri kita. Ada energi yang sangat tinggi bangkit di dalam diri kita. Kita ucapkan apa yang kita percaya, maka energi kita, kekuatan iman itu, kekuatan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita sehingga kita bertindak berbeda. Makanya kita lihat ya, setelah kita lihat tadi di Markus 11 ayat 23, ketika Tuhan berkata, kalau kamu percaya, kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa bilang kepada gunung ini, beranjaklah. Jadi ketika saya tahu, oh ya, sekarang justru di tengah-tengah kegelapan ini, terang Tuhan akan bercahaya. Lalu saya tanya Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Roh Kudus ingatkan saya, berikan impresi, ini adalah sebuah kesaksian yang saya yakin bisa memberkati Bapak Ibu. Saya langsung ingat, saya harus jadikan sesuatu di tengah-tengah pandemi ini. Aku nggak boleh diem, sedangkan nenek moyang orang Cina aja bilang di tengah-tengah bahaya ada peluang. Masa saya yang percaya firman Tuhan tidak bisa melihat peluang? Roh Kudus ingetin, buku kamu launching aja di tengah pandemi. Lalu saya telepon percetakan, buku ini sudah 2 tahun saya cetak dan belum jadi-jadi. Januari sempat dicetak tapi salah sampulnya, jadi ulang lagi. Lalu aku telepon kepada percetakan, saya bilang saya minta buku dijadiin, saya mau jual. Mereka bilang, aduh mau jual kemana ibu, hari gini orang semua juga pandemik. Nggak ada masalah, sebab orang benar akan hidup oleh iman, bukan karena melihat keadaan. Lalu buku ini Bapak Ibu saya launching secara online ketika kita semua lockdown di rumah. Perempuan di rumah bercahaya emas adalah buku yang saya tulis untuk perempuan yang ingin membangun keluarga yang kuat, ingin menjadi istri yang berhasil, ibu yang sukses, dan juga seorang pengusaha dan entrepreneur atau profesional atau pebisnis yang juga
berhasil menjalankan kreativitas dan mengembangkan potensi dirinya. Perempuan di rumah bercahaya emas membuat rumahnya bercahaya emas. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi, saya melatih diri saya harus tetap produktif. Aku nggak boleh sama dengan dunia ini. Aku mesti berubah, aku mesti berjalan dengan iman. Setiap hari saya ucapkan firman, orang benar hidup oleh iman. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Aku katakan aku diberkati, aku ucapkan bahwa Tuhan sudah membuat aku menjadi umat pemenang. Aku hanya perlu melakukan hal-hal kecil setiap hari, maka secepat itu saya akan melihat hasilnya. Dalam beberapa bulan, saya bersama beberapa teman memasarkan produk ini dan sudah laku banyak sekali. Wow, luar biasa. Itu bukan kekuatan saya. Itu adalah karena firman Tuhan yang muncul, diingatkan, dan saya tunduk. Aku tundukkan pikiranku untuk percaya. Bisa kan? Saya jawab lagi begini, aduh, bercahaya di tengah kegelapan, tapi kan seperti anak-anak. Tetapi kita bukan anak-anak lagi. Kita sudah mengikut Tuhan lama. Tidak sedikit Bapak Ibu semua termasuk saya sudah ikut Tuhan lama. Kita sudah dewasa. Ketika Roh Kudus mengingatkan, waktu kegelapan menutupi bumi, Tuhan mau terangnya bercahaya atasmu. Sesuai dengan kadar iman kita masing-masing, sesuai dengan tantangan yang kita hadapi, sesuai dengan realita yang kita hadapi. Bagi saya mungkin seperti ini, bagi Bapak Ibu mungkin ada kesaksian lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah perjalanan iman yang sangat exciting. Mari kita buka lagi ya, di dalam Roma 10 ayat 10 ya. Kita buka Roma 10 ayat 10. Kenapa pengakuan iman itu penting sekali? Nah, sebelum Roma 10 kita mundur sedikit ke Roma 8 ya. Kita lihat Roma 8, Roma 10-nya jaga aja. Roma 8 ini menarik sekali. Ayat 22, saya bacakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, how shall he not with him also freely give us all things? Bagaimana mungkin Dia tidak dengan free, dengan besar hati mengaruniakan segala sesuatu kepada kita semua, dengan kemurahan hatinya mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Jadi iman pun adalah karunia-Nya. Iman diberikan kepada kita. Kita lihat Yakobus 2 ayat 14. Kita ke Roma 10 lagi ya. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi iman itu datangnya dari Tuhan, dan kita menerima. Kita tidak menolaknya, kita tidak mengeraskan hati kita. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita sudah diberikan iman oleh Tuhan, tergantung kita. Kitanya mau iya Tuhan atau tapi. Nah, kebanyakan dulu waktu kita anak-anak, kita belum belajar berjalan dengan iman, banyak tapi Tuhan, tapi kan nanti siapa yang beli, tapi kan nanti apa katanya, tapi. Inilah sebabnya kalau kita mau iman bisa bekerja dengan leluasa, kita mesti kembali seperti anak-anak, hatinya lembut. Kita mempunyai hati yang mau diajar, hati seorang murid. Ketika Roh Kudus bilang bangkitlah dan percayalah, kita bilang amin Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Lalu datang pikiran, datang berita, datang informasi. Kita bilang lagi, saya tidak punya kuasa untuk mengatur angka terjadinya di mana itu pandemi. Saya tidak berkuasa untuk mengatur siapa yang kena, siapa yang tidak kena. Lagian, kalaupun ada anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan karena kejadian ini, bukankah Alkitab mengatakan mereka begitu bahagia?
Betapa bersukacita mereka sudah bersama Tuhan di surga. Kita bukan seperti orang dunia ini yang menangisi orang yang dipanggil Tuhan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi kita melihat bahwa kematian orang benar itu adalah kebangkitan dia bersama Kristus. Kita tidak menangis, justru kita sedih kalau ada orang yang belum bertobat, belum terima Tuhan, tidak percaya. Kita sedih kalau melihat orang yang sudah diselamatkan tapi hidupnya tidak berkemenangan. Tetapi kalau dia pergi dalam iman, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Tapi kita yang masih tinggal ini, kita masih harus melanjutkan perjalanan iman kita. Amen, Bapak Ibu. Jadi kita lihat, karena hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, kita lihat ya, Efesus 6 ayat 23, satu bukti lagi bahwa iman itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu bukan karena si Esra sih hebat jadi imannya besar, enggak. Itu semua Tuhan yang kasih kepada kita. Kita semua sudah diberikan. Setidak-tidaknya kita semua punya iman sebesar biji sesawi. Efesus 6 ayat 23, ini adalah surat untuk jemaat Efesus ya. Saya baca ya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah. Damai sejahtera, damai dari Bapa, kasih dari Bapa, iman juga dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita semua. Haleluya. Jadi iman, kita nggak bisa bilang, saya nggak punya iman. Udah punya. Iman itu bekerja dari firman. Jadi waktu Bapak Ibu dengar firman seperti ini, itu firman Tuhan disimpan dalam perbendaharaan hati kita. Ketika kita membutuhkannya, Roh Kudus akan mengingatkannya. Dan ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, kita akan menundukkan pikiran kita dan mengucapkannya dengan percaya. Haleluya. Ingat di Lukas 4. Ya, nanti baca sendiri di Lukas 4, waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis berkali-kali. Dia dicobai, ayo kalau memang kamu anak Allah, ayo dong kamu bikin batu ini jadi roti. Tuhan Yesus jawabnya apa? Ada tertulis. Dicobain lagi, ayo loncat, tunjukin dong kalau kamu itu anak Allah. Tuhan Yesus jawab, ada tertulis. Firman Tuhan ada di mulut kita. Firman Tuhan ada dalam perkataan kita. Wow, kita bukan seperti orang-orang yang tidak percaya, yang sedikit-sedikit mengeluh. Bedanya orang yang berjalan dengan iman dan orang yang berjalan dengan kekuatan dagingnya adalah perkataan mereka. Dari perkataan kita menciptakan kehidupan atau kematian. Dan ini bukan keterampilan yang begitu lahir baru langsung jago gitu ya, langsung berkata-kata firman, langsung dikit-dikit keluar pernyataan firman. Enggak, ini dilatih setiap hari. Seorang mentor dalam bisnis berkata seperti ini, every small thing you do every day will soon give result. Artinya, hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari akan segera menunjukkan hasil. Aku, Bapak Ibu semua, perlu mentraining diri kita. Ketika kita mendapatkan informasi dari luar, apa yang akan menjadi reaksi kita? Firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu ada di mulut kita, iman bangkit, kita memakai iman itu, barulah kita bisa bertindak seperti yang kita lihat di kitab Yakobus ya. Kita buka kitab Yakobus sekarang ya. Yakobus 2. Apakah gunanya saudara, ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Bayangkan, ternyata dengan dorongan yang kita dapat dari iman yang bangkit di hati kita, barulah kita bertindak sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup oleh iman. Nah, tadi saya ambil contoh sederhana dalam case saya bertindak. Saya mengambil kesempatan ini untuk membuat buku, untuk launching buku. Kenapa saya launching buku? Karena saya diingatkan firman oleh Roh Kudus bahwa justru di dalam kegelapan Esra, terang
kamu bercahaya. So, aku nggak nunggu kapan pandemik selesai. Aku nggak tahu bagaimana keadaan di luar negeri. Kalau Roh Kudus ingatkan berdoa untuk Amerika, kita berdoa memberkati Amerika. Berdoa untuk pemerintah, kita berkati pemerintah. Dan saya melakukan apa yang diingatkan oleh Roh Kudus. Inilah yang disebut orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan sudah 3 bulan berlalu, saya melihat, wow, luar biasa kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri anak-anaknya. Dan saya yakin ada banyak juga kesaksian yang Bapak Ibu alami. Ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang terjadi selama 3 bulan ini. Bukankah Bapak Ibu semua kagum melihat bagaimana Tuhan berubah kita? Saya dulu hanya orang yang kepengen mati setiap hari. Perempuan yang lemah, tidak punya kekuatan. Tetapi 28 tahun ikut Tuhan, setiap hari saya latih. Dilatih Bapak Ibu. Dilatih ketika dengar apa-apa, Roh Kudus firman Tuhannya mana? Roh Kudus firman Tuhannya mana? Lalu kita ucapkan, kita ulang sampai iman bangkit di dalam hati kita dan kita bertindak. Lalu kita tanya lagi sama Roh Kudus. Kita tanya, kita berdoa, Tuhan tuntun saya apa yang harus saya lakukan. Kalau Tuhan bilang, oke, kamu jual makanan, jual makanan. Kalau Tuhan bilang, oke, kamu jahit masker, jahit masker. Apapun yang Dia tuntun, kita ikuti. Semoga sharing firman Tuhan hari ini berguna untuk Bapak Ibu semua, menguatkan Bapak Ibu untuk terus berjalan dari iman kepada iman sampai iman itu bisa memindahkan gunung-gunung yang ada dalam kehidupan kita. Dan saya tutup dengan pernyataan ini. Ya, kita akan lihat ya, Yesaya 40 ayat 8 dan Efesus 2 ayat 19. Di sana dikatakan, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Apa yang Roh Kudus ingatkan, percayalah, karena firman-Nya bisa diandalkan dan tidak akan berubah. Langit dan bumi akan berlalu, keadaan akan silih berganti, senang dan susah datang dan pergi, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang percaya, yang mengatakannya dan yang melakukannya dengan setia. Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dia bukan hanya menyelamatkan kita untuk menjadi umat yang lemah, untuk menjadi murid yang lemah. Dia menyelamatkan kita untuk kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa firman, dalam kuasa darahnya, dalam kuasa namanya. Penderitaan, kesengsaraan, semua hanya akan membuat Anda dan saya semakin kuat. Roma 8 ayat 28. Tuhan kita bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami bahas yang hari ini. Bagaimana kami melatih diri kami untuk berjalan dengan iman. Ketika Roh Kudus mengingatkan kami sepanjang langkah-langkah kami menundukkan pikiran kami seperti murid, seperti hati seorang anak-anak yang lembut. Kami tidak mengatakan tetapi kami mengatakan, iya Tuhan, amin. Kami minta pimpinan-Mu dalam setiap langkah kami. Kami berdoa dalam setiap keputusan-keputusan kami. Dan Tuhan yang akan membuat anak-anak-Mu menjadi produktif. Tuhan akan membuat mereka melihat di balik kegelapan itu ada terang. Bahkan mereka menjadi terang di tengah-tengah kegelapan itu. Bapak, aku berdoa tidak ada seorang pun dari antara kami yang sedih, tidak ada seorang pun di antara kami yang putus asa, tetapi dengan firman Tuhan yang kami baca siang hari ini kami dikuatkan kembali bahwa Tuhan meminta kami untuk hidup penuh dengan otoritas, penuh dengan iman, from faith to faith, from glory to glory. Di dalam mulut kami selalu ada firman, sehingga firman Tuhan itu membangkitkan iman sebesar biji sesawi yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat, semakin terlatih dan tidak tergoncangkan oleh apapun, sehingga genaplah apa yang Kau katakan, Tuhan Yesus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Mu dan alam maut tidak dapat menguasainya. Aku berkati jemaat GKS bertumbuh menjadi dewasa, menjadi murid Tuhan yang berhasil memuridkan murid yang lain, membawa mereka semua kepada Kristus dan mempermuliakan Yesus dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka berhasil
Kami tidak mengikuti cara hidup dunia ini. Kami hidup bersahaja, kami hidup berwibawa, dalam sopan santun, dalam kepatutan, dalam kerendahan hati. Tetapi kami percaya Yesus Kristus Tuhan kami semakin bercahaya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, menjelang kedatangan-Mu yang kedua, kami semakin kuat, semakin exciting, karena kami tahu pengharapan kami tidak sia-sia, dan setiap kebaikan yang kami tabur kembali kepada kami berlipat kali ganda. Setiap perbuatan iman yang kami lakukan, Tuhan memberikan reward. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sangat kami cintai, kami berdoa. Thank you Jehovah God. Amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Bye. Shalom Jemaat Tuhan Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Terima kasih hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah online. Biarlah kiranya damai sejahtera Yesus Kristus menjadi bagian kita dan keluarga kita dimanapun kita berada. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dan ingin didoakan, boleh menulis di kolom komentar YouTube GKS Sudirman, dan nanti para pendoa, diaken, dan gembala akan mendoakan para jemaat Tuhan yang ingin didoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih bagi jemaat yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Jemaat Gereja Kemuliaan Sion dan kita semua yang menyaksikan ibadah online minggu ini, puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama belajar dan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kita masuk ke dalam minggu yang baru. Terima kasih Ibu Esra Manurung yang sudah memberkati dan melayani kita semuanya. Tuhan memberkati keluarga,
layanan, usaha, pekerjaan, dan semua berhasil karena ada nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih buat semua yang sudah melayani ibadah online siang ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah apa yang sudah diberikan dengan sukacita, waktu, talenta, kemampuan, semua yang terbaik diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini 21 Juni 2020 secara internasional kita merayakan Father's Day. Happy Father's Day. Selamat Hari Bapak buat para bapak-bapak yang diberkati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua apa yang dikerjakan, usaha, pekerjaan, keluarga, layanan, semua berhasil karena ada bapak-bapak yang takut akan Tuhan, bapak-bapak yang mengasihi dan mencintai Tuhan dan mencintai dan mengasihi keluarga, istri, anak-anak, dan keluarga besar. Happy Father's Day. Dan mari kita saatnya untuk menundukkan kepala, kita mau sama-sama bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwa Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kalau kami sudah belajar Tuhan siang ini, kami mengerti bahwa situasi kami di masa pandemi ini, kami tetap percaya, kami punya iman yang kuat, karena kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami belajar Tuhan, bahwa jika setiap kami mengaku dari mulut kami, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati kami, bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka kami akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah iman percaya kami Tuhan. Mulut kami, hati kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, yang menyelamatkan kami, yang membawa kami ke dalam setiap waktu-waktu di mana kami mau hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa atas setiap pikiran kami, hati kami, mulut, bibir, lidah kami, yang menguasai setiap keadaan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau ada di dalam setiap kami, dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau masuk ke dalam minggu yang baru. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau lebih lagi, bersama dengan setiap keluarga, lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami mau menyerahkan semuanya Tuhan. Apa yang kami alami 3 bulan ini, apa yang kami alami dari masa pandemi ini, bahkan apa yang kami persiapkan untuk masa new normal nanti Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu bahwa kuasa-Mu yang sudah memulihkan keadaan kami, kuasa-Mu yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami, kuasa-Mu yang sudah memulihkan keluarga lepas keluarga, kuasa-Mu yang sudah memulihkan setiap usaha pekerjaan kami, bahkan studi anak-anak kami, rumah tangga kami, dan Engkau yang sudah memberkati. Kuasa-Mu sempurna buat setiap bapak-bapak yang ada. Biarlah sebagai imam, sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, Engkau berkati para bapak-bapak, para suami-suami, untuk mereka tetap terus percaya, mengandalkan, mengasihi Engkau, dan mencintai Engkau. Kami berkati Tuhan para bapak-bapak. Biarlah hikmat Tuhan turun atas para bapak-bapak yang merayakan Father's Day secara internasional. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada di dalam setiap rumah tangga. Engkau memberkati setiap rumah tangga. Dan kami tahu Tuhan, kami siap untuk diberkati lebih lagi. Kami siap untuk menghadapi hari-hari bersama dengan Engkau di masa-masa yang sulit ini. Engkau yang akan
memulihkan keadaan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Engkau yang memulihkan setiap apapun yang terhilang, yang terlepas, yang tertunda. Kami percaya Tuhan, dengan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami satukan hati bersama dengan jemaat dan setiap kami yang menyaksikan ibadah online siang ini. Kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Engkau yang memulihkan bangsa dan negara kami. Keselamatan yang ada buat setiap kami, umat-umat-Mu di bangsa Indonesia ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, setiap kami Tuhan, kami mau berdoa. Segala sesuatunya Tuhan nyatakan buat bangsa kami. Keselamatan buat bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terima kasih Bapak, kami terlalu percaya bahwa segala sesuatu yang baik Tuhan sudah siapkan di masa-masa kami akan masuk ke dalam new normal ini. Terima kasih Bapak di surga. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Dan kami tahu Tuhan, mulut kami, bibir kami, lidah kami, dan hati kami mengaku bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menyelamatkan kami, memulihkan kami, dan menyertai kami. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu, dan kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang percaya, yang sudah diberkati, yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan. Kita katakan, amin. Happy Father's Day. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.